Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuniseda dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B sore semester 2. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang contoh gerakan literasi digital di lingkungan masyarakat. Yang dimana tugas ini merupakan UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah literasi digital. Baiklah, kita langsung saja pada penjelasan. Yang pertama, contoh gerakan literasi digital di masyarakat, yaitu membuat atau membangun taman baca di desa-desa atau perkampungan. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan membangun taman baca di area perkampungan atau perdesaan, maka setidaknya kita bisa mengurangi frekuensi orang yang buta huruf, bisa memperbaiki keadaan pendidikan di Indonesia, bisa menciptakan generasi muda yang cerdas. Dengan adanya taman baca, kita juga bisa meningkatkan kualitas bacaan masyarakat Indonesia. Yang dikenal pendidikan kita masih kurang maksimal, apalagi pada bagian baca-membaca. Dengan adanya taman baca di pedesaan atau kampung, setidaknya kita bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat di desa lain yang desa mereka belum membangun taman baca di desa mereka, dan setidaknya kita bisa memberi pandangan yang baik pada masyarakat bahwa membaca itu amatlah penting dan buku adalah jembatan ilmu. Jadi, pada taman baca tersebut bukan anak-anak saja yang diperbolehkan membaca buku, melainkan juga orang yang sudah dewasa, anak-anak remaja yang tidak bisa membaca, dan mereka yang tidak menduduki bangku sekolah pada zaman dahulu. Caranya, dengan adanya 4 atau lebih orang yang bisa bersedia mengajari mereka yang tidak mengenal huruf dan yang mengeja kata atau kalimatnya belum sempurna. Anak-anak yang masih menduduki kursi PAUD atau pendidikan anak usia dini, anak-anak yang masih mengeja, mereka yang dulu putus asa, putus sekolah, dan yang tidak pernah sama sekali menduduki bangku sekolah, bisa diajari dengan perlahan-lahan atau step by step. Tapi semua itu kembali lagi kepada mereka atau si pembaca, mau atau tidaknya pergi ke taman baca, karena kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Namun setidaknya kita bisa mensosialisasikan masalah tersebut secara lembut namun tegas, agar masyarakat memiliki pola pikir yang terbuka, pemikiran yang ingin terus maju. Dengan adanya taman baca, maka di daerah atau di desa tersebut sudah pastinya memiliki pola pikir masyarakat yang maju dan sudah menerapkan literasi digital di lingkungan masyarakat tersebut. Karena menurut pandangan saya secara pribadi, di daerah perkampungan pendidikan dipandang tidak penting. Salah satu contohnya di tempat tinggal saya, masyarakat memandang pendidikan hanyalah hal yang merugikan atau hal yang hanya membuang biaya saja.
Bagi masyarakat, tamat SMP, sekolah menengah pertama, atau SMA, sekolah menengah atas, saja sudah cukup. Namun, hanya sebagian masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya sampai pada perguruan tinggi. Menurut mereka, sekolah sampai pada perguruan tinggi hanyalah mencari gaya, mencari gelar yang semata-mata tidak berguna di saat lulus pada perguruan tinggi tersebut. Jadi, dari mereka saya belajar bahwa pendidikan adalah hal yang harus dijunjung tinggi, apalagi tentang hal membaca. Sudah bisa membaca dan berhitung saja sudah sangat memuaskan bagi saya pribadi. Untuk setiap masyarakat, baik yang anak-anak, remaja, orang yang sudah dewasa, bahkan yang sudah manula. Hal tersebut menurut saya adalah tujuan bersama yang harus dijalankan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, yaitu dengan melakukan aktivitas atau penyuluhan tentang pentingnya media teknologi, khususnya menggunakan komputer yang baik dan bermanfaat pada masyarakat. Jadi, pada contoh yang kedua ini, kita memerlukan 1 atau 2 orang yang untuk menjelaskan apa itu media teknologi, bagaimana cara menjalankannya, apa kegunaannya, dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya. Di sini, orang yang akan menjelaskan tentang media teknologi tersebut harus menyiapkan yang pertama yaitu komputer atau laptop. Yang kedua, infokus agar masyarakat bisa melihat secara jelas bagaimana cara kita menjelaskannya. Yang ketiga yaitu data-data yang diperlukan dan hal-hal yang bersangkutan pada penyuluhan tersebut. Jadi, orang yang ingin menjelaskan tentang komputer atau laptop tersebut harus menjelaskan dengan detail, bahasa yang mudah dimengerti, dan dengan secara bertahap. Yang pertama dilakukan adalah cara atau langkah-langkah menghidupkan laptop atau komputer. Apa yang harus dilakukan? Pertama, apa saja kegunaan dari aplikasi yang digunakan laptop atau komputer untuk hal-hal yang berguna, dan cara atau langkah-langkah mematikan komputer. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan satu kali saja, melainkan memerlukan waktu yang lumayan lama atau beberapa kali, setidaknya sampai masyarakat paham dan mengerti cara menggunakan laptop atau komputer. Pada kegiatan tersebut, yang diperlukan datang adalah anak-anak remaja dan orang yang sudah dewasa. Hal ini tentunya bukan semata-mata hanya menjelaskan, tetapi juga melakukan cara bagaimana masyarakat bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga bagaimana kita bisa merasakan indahnya berbagi ilmu pada sesama. Jadi, mari kita tingkatkan kualitas gerakan literasi digital pada masyarakat, agar masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa pentingnya literasi digital tersebut, dan bisa meningkatkan atau memajukan
literasi digital di negara Indonesia. Dengan kita mengajarkan masyarakat tentang bagaimana itu kegunaan literasi digital, bagaimana cara kita menggunakan literasi digital yang baik dan benar. Di situ kita juga memberikan pengetahuan ataupun ilmu untuk masyarakat agar masyarakat tersebut mengerti dan paham. Oh, jadi seperti ini cara menggunakan literasi digital yang baik. Oh, jadi seperti ini literasi digital tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan atau deskripsi menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih, terutama pada dosen pengampu mata kuliah literasi digital, yaitu Pak Al Asyadi Alimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.